welcome to our channel. Bertemu lagi di Teacher Eva Channel. Di video pembelajaran kita hari ini masih dalam pembelajaran tematik. Okay, my students, now we are going to learn tematik tema 8, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6 part 1. Sudah siap anak-anak teacher untuk belajar? Baiklah, persiapkan dirimu, kita akan lanjut pembelajaran tematik kita. Sebelumnya kita mau berdoa. Let's pray, my students. Lord Jesus, thank you for your blessing today. Now we want to study tematik. Please bless and guide us. Thank you, Jesus. Amen. Okay, my students. Di pembelajaran 5 dan 6 ini, kita akan belajar tentang kata tanya. Masih ingat kata tanya? Baiklah, langsung saja kita mulai membaca. Ayo membaca dengan lafal dan intonasi yang tepat. Di sini ada percakapan antara Nina dan Ibu. Kita baca ya. Ibu, sepertinya rumput-rumput di halaman rumah kita sudah tinggi. Benar, Nina, rumput-rumput itu harus segera dipotong. Mengapa rumput tidak boleh dibiarkan meninggi, Bu? Rumput tinggi dapat mengganggu tanaman lain. Rumput tinggi juga dapat menjadi tempat bersembunyi hewan berbahaya, seperti ular. Ayo, Nina bantu rapikan, Bu. Ayo, Nak. Ibu senang sekali Nina mau membantu. Bolehkah Nina menggunakan gunting rumput itu, Bu? Sebaiknya jangan ya, Nina. Gunting rumput itu besar dan tajam, berbahaya untukmu. Bagaimana cara Nina membantu, Bu? Bantu Ibu memasukkan rumput yang sudah dipotong ke dalam keranjang ya, Nak. Baik, Bu. Nah, anak-anak teacher. Teacher mau kamu peragakan percakapan tersebut ya di depan keluargamu. Silakan peragakan dengan lafal dan intonasi yang tepat. Baiklah anak-anak teacher, apa yang ingin kamu ketahui dari percakapan tersebut? Nah, ayo kita coba membuat pertanyaan sesuai percakapan tersebut ya. Yang pertama, apa yang dibicarakan Ibu dan Nina? Ayo kita lihat kembali percakapan ini. Pada percakapan tersebut terdapat kalimat tanya ya anak-anak teacher. Nah, tadi pertanyaan yang kita coba tanyakan adalah apa yang dibicarakan oleh Ibu dan Nina? Ya, dari percakapan kita dapat menjawab pertanyaan. Yang mereka bicarakan adalah tentang rumput-rumput di halaman rumah yang sudah mulai tinggi. Nah, kita juga bisa buat contoh pertanyaan yang lain. Mengapa rumput di halaman tidak boleh dibiarkan meninggi? Bagaimana jawabannya anak-anak teacher? Dari percakapan ini ada yang sudah dapat? Yes, karena rumput tinggi dapat mengganggu tanaman lain. Rumput tinggi juga dapat menjadi tempat bersembunyi hewan berbahaya seperti ular. Nah, apalagi contoh pertanyaan yang lain? Ya, mengapa Nina belum boleh menggunakan gunting rumput? Ayo, dari percakapan ini anak-anak teacher. Yes, karena gunting rumput itu besar dan tajam, berbahaya untuk Nina, karena Nina masih kecil. Nah, anak-anak teacher, dari sini kita belajar bahwa dari percakapan kita dapat membuat pertanyaan dan dapat membuat jawabannya atau menemukan jawabannya berdasarkan pertanyaan tersebut. Nah, coba perhatikan kembali percakapan Nina dan Ibu ya. Pada percakapan tersebut terdapat kalimat tanya. Ingat anak-anak teacher, kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Nah, coba perhatikan ini tanda untuk tanda tanya. Kalimat tanya mengandung kata tanya. Ayo, siapa yang masih ingat contoh kata tanya? Ya, kita sudah belajar ya, ada adik Simba. Apa itu adik Simba? A untuk apa, di mana, K kapan, si siapa, M mengapa, dan ba bagaimana. Ayo, siapa yang bisa membuat kalimat tanya dari contoh kata tanya ini? Misalkan dari siapa? Siapa yang bermain sepeda? Sudah bisa anak-anak teacher? Nah, ayo kamu belajar untuk membuat kalimat tanya dari contoh kata tanya yang sudah ada ya.
kamu boleh membuat kalimat tanya dari berdasarkan percakapan atau berdasarkan gambar. Baiklah anak-anak teacher, apakah kamu mempunyai pengalaman berolahraga bersama temanmu? Nah, ini juga merupakan contoh kalimat tanya ya. Kata-katanya yang digunakan adalah apa? Apakah kamu mempunyai pengalaman berolahraga bersama temanmu? Setelah membantu ibu, Nina bermain dengan teman-teman. Mereka bermain petak jongkok di lapangan. Nina dan teman-teman bermain dengan rumput. Ini salah satu pengalaman dari Nina ya. Sikap Nina dan teman-teman mencerminkan persatuan. Sikap persatuan juga dapat diterapkan saat berolahraga. Contohnya apa? Olahraga apa saja yang menunjukkan persatuan? Nah, yang pertama ada sepak bola. Di olahraga sepak bola ini, sikap persatuan apa yang bisa kamu lakukan? So, apa contoh sikap persatuannya? Yes, that's right. Mengoper bola harus kerjasama ya. Harus saling bersatu untuk boleh mengoper bola dengan baik. Nah, anak-anak teacher, apa contoh olahraga yang lain? Ya, yaitu olahraga voli. Ini contohnya ya anak-anak teacher. Dalam olahraga voli juga dibutuhkan sikap persatuan atau kerjasama. Anak-anak teacher, sikap persatuan yaitu rukun dan menghargai dalam perbedaan dan keragaman dapat tercermin dalam banyak kegiatan, tidak hanya dalam olahraga. Contohnya apa lagi teacher? Ayo kita lihat contohnya dalam bekerja bakti membersihkan lingkungan. Dan bisa juga dapat membantu korban bencana alam. Lalu, ini contoh satunya lagi yaitu Nina dan teman-teman berdoa menurut agama masing-masing. Jadi, dalam keberagaman diperlukan sikap persatuan, sikap rukun dan saling menghargai satu sama lain ya anak-anak teacher. Kalau anak-anak teacher silakan ceritakan pengalamanmu yang mencerminkan sikap persatuan dalam keragaman, boleh dalam olahraga dan dalam kegiatan yang lainnya ya. Oh ya anak-anak teacher, apakah kamu tahu bahwa kita dapat menuliskan tanda waktu tanpa keterangan pagi, siang, sore, atau malam? Ya, kita dapat menuliskannya. Coba perhatikan. Kita tahu bahwa lama waktu satu hari adalah 24 jam. Namun, angka pada jam hanya sampai 12 ya anak-anak teacher. Coba perhatikan. Dalam satu hari, jarum jam berputar sebanyak 2 kali. Satu kali, dan dia berputar untuk yang kedua kalinya. Nah, putaran pertama yaitu pukul 12 malam sampai pukul 12 siang. Sekarang putaran kedua pukul 12 siang sampai pukul 12 malam. Waktu setelah pukul 12 siang dapat ditulis sebagai berikut anak-anak teacher. Pukul 01.00 siang dapat ditulis pukul 13.00. Wah, bagaimana cara menghitungnya ya? Tunggu di video pembelajaran 5 dan 6 part 2 nanti ya anak-anak teacher. Kita akan lanjutkan khusus untuk menghitung penulisan jarum jam. Baiklah anak-anak teacher, demikian pembelajaran kita untuk pembelajaran 5 dan 6 di part 1. Dan khusus untuk video kali ini, Teacher Eva akan memberikan kuisnya di part 2, part 2. Nanti ya anak-anak teacher, silakan ambil sikap berdoamu. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini, kamu boleh mengerti dan kamu boleh aplikasikan dalam kehidupan kamu sehari-hari, yaitu dalam sikap rukun, sikap saling menghargai, dan bagaimana cara menggunakan kata tanya yang tepat dengan intonasi yang tepat juga pastinya ya, dan bagaimana cara penulisan jam. Baiklah, let's pray my students. Terima kasih Bapak yang baik, kami sudah selesai belajar. Berkati kami ya Tuhan, berkati juga orang tua kami, keluarga kami, bahkan khusus setiap anak-anak-Mu, Engkau Tuhan yang menolong mengajari mereka dalam pembelajaran. Terima kasih Bapak yang baik, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapak anak-anak teacher, sampai bertemu di video selanjutnya ya. Selalu jaga kesehatan dan tetap setia.